Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Coach dan teman-teman semua? Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kali ini perkenalkan, nama saya Isnayani, biasa dipanggil Isna. Saya owner dari Gisa Butik. Kali ini, dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai peluang bisnis fashion di era digital. Sebelum masuk ke presentasi ini, izinkan saya bertanya kepada teman-teman semua. Pasti teman-teman semua pernah belanja kan ya? Nah, biasanya yang teman-teman beli itu barang apa? Baju. Silakan. Genzi nih, make up. Bu Lingga, kerudung. Mas Vicky, gadget. Oh iya, laki-laki biasanya gadget. Alat masak. Coach Edi apa? Peralatan palu, gergaji ya gitu. Oke, baik. Saya simpulkan ya, dari semua yang teman-teman beli itu pastinya itu kebutuhan manusia, itu termasuk ke dalam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, yang pertama itu makanan dan minuman, pakaian dan juga tempat tinggal, kemudian ada kebutuhan sekunder, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, dari ketiga kebutuhan tersebut, saya melakukan riset dan melakukan analisa, dan kebetulan passion saya adalah di pakaian. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka atau menjual dengan membuka butik. Nah, di sini juga ternyata setelah terjun, ternyata tidak mudah untuk membuka bisnis ini. Ada tantangan bisnis fashion ini. Yang pertama adalah perubahan tren fashion yang sangat cepat. Dengan adanya perubahan tren fashion yang cepat ini, kita harus terus melakukan riset, melihat pasar, apa yang sedang diminati sekarang. Seperti contohnya, beberapa waktu lalu, contoh tren fashion celana. Masyarakat senang dengan celana kargo, kemudian beralih ke celana skena, kemudian beralih lagi yang sekarang lagi tren ini, celana barrel. Nah, seperti itu. Tantangan yang kedua adalah persaingan harga yang semakin kompetitif. Jadi sekarang semakin menjamurnya toko-toko yang menjual pakaian ini, akhirnya masing-masing melakukan perang harga, saling memberikan harga yang termurah. Dan tantangan yang ketiganya adalah siap terhadap inovasi baru. Dengan membuat konten, dengan membuat iklan dan memberikan promosi. Dari tantangan tersebut, saya sebagai owner belajar untuk memiliki prinsip dasar marketing 3C. Yang pertama customer, yang kedua adalah kompetitor, yang ketiga adalah company. Yang pertama adalah customer. Dari hasil sensus penduduk Indonesia pada tahun 2020, itu penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda. Itulah mengapa bisnis saya di Gisa Butik itu mengambil target market wanita usia 15 hingga 45 tahun. Karena di usia-usia tersebut wanita itu senang akan tren fashion. Yang kedua adalah kompetitor. Kompetitornya sekarang semakin merambah, yaitu selain toko-toko yang sudah menjamur, juga persaingannya semakin ketat dengan
jualan online, ada keranjang kuning, ada keranjang hijau, ada keranjang oranye. Nah, juga tidak menutup kemungkinan masyarakat kita itu masih berbelanja ke pasar tradisional atau pasar konvensional. Yang ketiga adalah company. Company di sini adalah kita. Apa potensi kita? Apa kelebihan kita? Apa kekuatan kita? Nah, di sini kekuatan kita itu tidak hanya modal, itu tidak hanya uang, akan tetapi juga kemauan, link, channel, ada juga di situ ada keahlian, dan juga ada passion. Karena kalau kita melakukan bisnis di bidang passion, di passion kita, itu kita akan melakukannya dengan enjoy, menikmati setiap proses bertumbuhnya. Selanjutnya, kita pun melakukan strategi marketing terhadap inovasi agar berkembang. Yang pertama adalah expand produk. Pada awalnya, Gisa Butik itu berdiri tahun 2017 hanya menjual gamis saja. Lalu tahun 2020 kita ekspansi produk, menambah lini produk kita dengan menambah penjualan celana, atasan, tunik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ekspansi area. Awalnya area store kita ada di Klari, kemudian alhamdulillah sekarang sudah bertambah di Perumnas. Terus yang ketiga adalah belajar digital marketing. Nah, jadi sekarang customernya Gisa Butik tidak hanya bisa datang ke store secara offline, tapi juga kita bisa menjual dengan online, yaitu lewat Shopee, dan juga bisa teman-teman customer Gisa Butik juga bisa lihat katalog produknya di Instagram. Nah, inilah penampakan store kami di Klari. Terima kasih, Bu. Nah, ini ada beberapa contoh produk yang kita jual di Gisa Butik. Yang kita jual di sini, di Gisa Butik terutama, hanya menjual 4 atau 6 pieces saja per model. Jadi itu kenapa dilakukan seperti itu? Karena untuk menjaga eksklusivitas setiap produk yang kita jual. Karena kan kita tidak mau kan saat kita jalan di luar, terus kita ketemu atau papasan sama orang, ternyata bajunya sama. Aduh, rasanya malu banget kan ya. Jadi kalau teman-teman buat yang butuh outfit sehari-hari ataupun outfit buat acara, bisa datang langsung ke Gisa Butik yang ada di Klari ataupun ada di Perumnas. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.